Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Mengapa pembahasan ini penting? Karena terkadang mahasiswa masih kesulitan ketika menemukan masalah penelitian. Nantinya pertanyaan dalam penelitian itu akan dijawab menggunakan penelitian kuantitatif atau menggunakan penelitian kualitatif. Sebelum ke sana, kita akan melihat beberapa perbedaannya. Untuk perbedaan yang pertama, dilihat dari paradigmanya. Kalau penelitian kuantitatif menggunakan paradigma positivisme. Jadi dalam penelitian ini, peneliti memandang bahwa masalah yang ditemui dalam penelitian itu dapat diklasifikasikan, terukur, sehingga nantinya akan menggunakan alat ukur. Kemudian, dalam penelitian kualitatif menggunakan paradigma post-positivisme. Paradigma ini memandang bahwa masalah dalam penelitian itu bersifat holistik atau utuh dan kompleks, sehingga tidak sekedar menggunakan alat ukur untuk mendapatkan angka-angka, tetapi bisa dilihat dari semua sisi. Yang kedua, dilihat dari desain penelitian yang digunakan. Untuk penelitian kuantitatif, desainnya bersifat statis. Jadi dalam penelitian kuantitatif ini, dari awal sampai akhir penelitian tetap menggunakan desain yang sama. Misalkan penelitiannya eksperimen, dari awal sampai akhir menggunakan desain eksperimen. Untuk penelitian kualitatif, desainnya bersifat dinamis. Bisa saja di awal menggunakan desain A, dalam prosesnya bisa mengalami perubahan tergantung situasi yang ada. Itu adalah perbedaan yang kedua, desainnya. Kemudian perbedaan yang ketiga dari sisi analisis data. Untuk penelitian kuantitatif, setelah diperoleh data, data ini diperoleh di akhir penelitian. Misalkan peneliti melakukan penelitian eksperimen, di akhir didapatkan data, maka di akhir inilah dilakukan analisis data. Sebaliknya, untuk penelitian kualitatif, analisis data bisa dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Itu dilihat dari analisis data. Jadi, kalau penelitian kuantitatif di akhir, penelitian kualitatif bisa selama proses penelitian berlangsung. Perbedaan yang keempat, dilihat dari fakta atau kebenaran. Untuk penelitian kuantitatif, fakta atau kebenaran itu bersifat objektif. Jadi data yang diperoleh dari lapangan itu adalah fakta lapangan. Kemudian untuk penelitian kualitatif, fakta atau kebenaran itu tergantung pada interpretasi dari peneliti itu sendiri. Jadi untuk penelitian kualitatif tidak sekedar bahwa masalah itu dilihat dari angka-angka saja seperti halnya paradigma di awal, tetapi juga dalam penelitian kualitatif ini bisa dilihat dari semua sisi, tergantung pada interpretasi peneliti itu sendiri. Itu adalah 4 perbedaan dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan dari metodenya. Untuk penelitian kuantitatif, dilihat dari metodenya ada 2, yaitu eksperimen dan non-eksperimen. Kemudian untuk penelitian kualitatif ada interaktif dan non-interaktif. Yang pertama untuk yang eksperimen. Penelitian kuantitatif, metodenya yang pertama adalah eksperimen. Dalam penelitian ini, peneliti memberi perlakuan pada sampel yang diteliti. Contohnya adalah eksperimen murni dan eksperimen kuasi atau semu. Pada eksperimen murni ini biasanya dilakukan dalam penelitian sains, misalkan dalam bidang kimia atau dalam bidang biologi, di mana dalam memberi perlakuan ini peneliti menghilangkan pengaruh dari luar, karena peneliti bisa mengkondisikan sampel dalam suatu ruang, misalkan di laboratorium. Itu apabila penelitiannya murni eksperimen. Kemudian untuk setengah eksperimen atau kuasi eksperimen,
Ini biasanya dalam bidang pendidikan. Misalkan peneliti memberikan perlakuan di suatu kelas. Ada 2 kelas yang dijadikan sampel penelitian, misalkan kelas A dan kelas B. Peneliti memberi perlakuan yang berbeda pada kedua kelas ini. Misalkan kelas A diberi perlakuan pembelajaran konvensional. Kemudian yang kelas B diberikan perlakuan pembelajaran kontekstual. Jadi, dalam proses pembelajaran di 2 kelas ini, peneliti bisa memberikan perlakuan. Tetapi, setelah proses pembelajaran selesai, peneliti tidak bisa menjamin bahwa sampel yang telah diberikan pembelajaran di kelas itu, setelah itu diberi perlakuan yang berbeda, misalkan di rumah menerima les privat. Jadi ini disebut setengah eksperimen atau kuasi eksperimen. Baik, itu jenis dari penelitian eksperimen. Kemudian untuk penelitian non eksperimen, jenisnya ada penelitian deskriptif, kemudian penelitian korelasi, kemudian penelitian komparasi, kemudian penelitian asosiasi. Jadi ini adalah jenis-jenisnya. Biasanya ini kita tidak memberikan perlakuan apapun karena jenisnya non eksperimen, tapi kita bisa melakukan survei apakah itu mendeskripsikan secara kuantitatif data yang diperoleh, itu penelitian deskriptif. Apakah kita akan melakukan komparasi, jika itu penelitiannya komparasi. Kemudian apakah kita mencari hubungan antar variabel jika penelitiannya korelasi, atau mencari pengaruh antar variabel kita penelitiannya adalah asosiasi. Itu adalah jenis penelitian kuantitatif. Selanjutnya adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ada 2 jenisnya, yaitu penelitian interaktif dan non-interaktif. Dari namanya kita bisa tahu bahwa penelitian interaktif berarti ada interaksi antara peneliti dan narasumber. Contohnya adalah penelitian etnografis dalam bidang bahasa, sosial. Kemudian ada penelitian studi kasus, penelitian fenomenologis, dan sebagainya. Berikutnya adalah penelitian non-interaktif. Non-interaktif berarti tidak ada interaksi antara peneliti dengan narasumber. Bisa saja yang diteliti ini berupa dokumen-dokumen. Contohnya adalah penelitian analisis kebijakan, kemudian analisis historis. Jadi informasi yang diperoleh bisa dari dokumen-dokumen sejarah dan sebagainya, atau dokumen kebijakan. Itu dia perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dilihat dari jenis-jenisnya. Baik, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.